Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jai Emre. Masih di buku Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar, karya Agus Suyoto, bab yang ke-10, Istilam. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan melintasi 7 samudra, 7 gurun, 7 lembah, 7 jurang, 7 gunung, 7 rimba, dan 7 benteng, yang rangkaiannya memiliki 4 gerbang utama, yakni pelepasan, keakuan pribadi, sabar, setia, dan pasrah, yang kesemuanya dijaga oleh bala tentara Al-Bashar dan An-Nafas. Abdul Jalil tersungkur jatuh di atas rerumputan belati yang terhampar di depan pintu gerbang terakhir. Dengan napas tersengal-sengal dan tenaga terkuras habis, ia menatap jauh ke arah jalanan yang telah dilaluinya. Tak ada yang tersisa di jalanan itu kecuali reruntuhan gerbang, tiang-tiang, tembok, puing-puing, tubuh bala tentara Al-Bashar dan An-Nafas yang bergelimpangan tanpa daya. Dia masih harus berjuang lebih dahsyat lagi untuk membersihkan benteng kemuliaan, tempat persemayaman sang raja dari kekuasaan kegelapan Al-Bashar dan An-Nafas. Namun ia sendiri masih belum paham benar makna dibalik gambaran bidadari dan hantu hitam yang menguasai benteng persemayamannya itu. Sementara Ahmad At-Tawallud yang menjadi pembimbing sekaligus tumpuan berbagai pertanyaan justru tidak berada di Baghdad saat ia tengah menghadapi persoalan yang sangat rumit itu. Lantaran itu, dengan tekad tetap berkobar, ia melangkah mengitari benteng sambil membawa pedang zikir, perisai istighfar, dan baju zirah salawat untuk mencari celah-celah yang bisa yang telah membawanya masuk dan menghalau seluruh penghuni dari sana. Kemudian ia bisa mempersilahkan sang raja bersemayam untuk kemegahan dan keagungan serta kemuliaannya. Mengitari benteng apalagi hendak memasuki ternyata bukanlah hal yang mudah, karena benteng yang kelihatan kecil dan sederhana itu menyimpan rahasia yang sangat ajaib. Semakin diitari akan semakin jauh jalan yang harus dilewati, seolah-olah tanpa ujung dan pangkal. Abdul Jalil pun setelah melintasi padang rumput, gurun, lembah, hutan, dan gunung di dalam dirinya tetap menyaksikan tembok benteng berdiri tegak di sisinya. Benteng yang dikitarinya seolah bangunan raksasa seluas bumi dan tidak bisa tertembus kecuali melalui gerbangnya yang ajaib. Saat ia merenungkan rahasia yang tersembunyi di balik tembok-tembok benteng yang menakjubkan, tiba-tiba kejauhan ia melihat seseorang berjalan tersiok-siok sambil membawa tongkat. Ketika makin dekat, terlihat bahwa orang itu adalah laki-laki berpakaian kusut-kusut penuh tambalan. Meski demikian, wajahnya memancarkan cahaya kewibawaan yang menggetarkan. "Assalamualaikum," sapa Abdul Jalil. "Waalaikumsalam," sahut laki-laki yang ternyata bernama Kalbi Istifa. "Dari mana dan hendak kemanakah, Tuan?" tanya Abdul Jalil. Kalbi Istifa tidak menjawab. Diam setelah berapa jenak. Dia menuturkan perjalanan hidupnya. Mula-mula dia memaparkan hidupnya sebagai suami yang sangat mencintai istri yang telah memberinya 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kecintaannya kepada istri membuatnya sangat setia dan selalu berusaha membagikan hati istrinya. Bagi Kalbi Istifa, tidak ada perempuan yang cantik, sabar, setia, patuh, dan pandai melayani suami selain istrinya. Tapi tidak ada yang sempurna di dunia ini, kata Kalbi Istifa menarik napas berat.
Istri yang kunilai setia, sabar, patuh, dan pandai melayani suami itu ternyata berkhianat. Diam-diam ketika aku tidak di rumah, ia menjalin hubungan dengan penjual susu keliling. Meski tidak terbukti melakukan perbuatan zina, dia mengaku bahwa hatinya tertarik kepada penjual susu itu. Saat itu dunia kurasakan runtuh, harga diri, kehormatan, bahkan kepercayaan diriku ambruk menjadi puing-puing menyedihkan. Istri yang sangat kusayang dan menjadi tambatan hatiku ternyata mencintai orang lain yang hidupnya jauh lebih miskin dariku. Bahkan yang hampir tak masuk akal, orang itu pun tidak baik agamanya, sudah miskin jarang sholat pula. Ia juga suka menggoda perempuan-perempuan yang menjadi pelanggannya. Derita yang kualami belumlah usai. Abdul Waqiah, anak sulungku, minggat dari rumah karena malu diolok-olok temannya sebagai anak penjual susu. Abdul Qadir, adiknya, juga mengikuti jejak kakaknya. Alasannya ia juga malu diolok-olok temannya. Tidak cukup dengan kepergian dua anak laki-lakiku, anak perempuanku Ummu Safa sakit dan meninggal dunia. Aku benar-benar tak berdaya, putus asa. Namun di dalam derita yang kualami itu, tiba-tiba tanpa kuasa dari terpercaya kesadaran baru bahwa apa yang kualami selama ini ternyata berkaitan dengan kecintaanku yang berlebihan terhadap keluarga, terutama terhadap istri. Itu sebabnya dengan hati kosong aku tinggalkan rumah setelah anakku dikebumikan. Aku tinggalkan semua milikku. Aku tidak peduli lagi dengan nasib istri dan kedua anakku. Kupasrahkan semua kepadanya, dan sejak itu istana Sir di dalam benteng hatiku telah kosong dari segala sesuatu kecuali pengetahuan tentang dirinya. Setelah menuturkan penderitaannya yang berujung pada keberhasilannya mengosongkan istana Sir dari segala sesuatu selainnya, kalbi Istifa mendadak lenyap dari hadapan Abdul Jalil. Sesaat sesudah itu di hadapannya muncul sosok laki-laki berusia setengah baya yang berpakaian rapi, namun wajahnya kuyu dan kusut masai. Seperti saat berjumpaan dengan kalbi Istifa, Abdul Jalil menyapa dengan menanyakan dari mana dan hendak kemana tujuannya. Sosok laki-laki yang ternyata bernama Ali Al-Istibah itu mengaku tetangga kalbi Istifa dan mengalami nasib yang sama, yakni istrinya jatuh cinta kepada kuli batu. Namun beda dengan kalbi Istifa, kata Ali Istibah memaparkan pengalaman hidupnya. Saya belum mampu mengosongkan hati saya. Sebaliknya, dendam, marah, cemburu, dan sakit hati membakar hati saya. Itu sebabnya setiap saat saya ingat peristiwa pengkhianatan istri saya, langsung amarah saya memuncak. Saya hajar istri saya bagai hewan. Saya tendangi tubuhnya, saya injak kepalanya, saya tinjau wajahnya. Pendek kata, saya remukkan dia. Berarti Tuan sangat mencintai istri Tuan? Tanya Abdul Jalil. Mencintai, sergah Ali Al-Istibah menolak. Tidak, saya justru membenci dia. Iya sebabnya. Dia terus-menerus saya siksa dan aniaya. Saya benci dia. Ingat kata-kata saya, Tuan, saya benci dia. Tuan, kata Abdul Jalil, jika Tuan tidak cinta kepada Tuan, sangat peduli kepada istri Tuan, jika Tuan tidak cinta, biar saja dia melakukan perbuatan durhaka. Peduli apa dengan orang yang tidak Tuan cintai? Justru dengan amarah Tuan itu sebenarnya terbukti sudah bahwa Tuan sangat mencintai istri Tuan. Tuan akan menderita selamanya jika mengingkari kenyataan itu. Ali Al-Istibah tercengang mendengar komentar Abdul Jalil, namun dia rupanya masih terperangkap oleh terkaman kuat an-nafas. Dia masih menjerat dalam jaring-jaring anania. Aku yang paling benar, paling mulia, paling terhormat. Akulah yang paling suci. Karena itu semua harus tunduk pada kehendaknya. Aku harus memang dalam segala hal. Itu sebabnya dia sangat sulit memahami penjelasan Abdul Jalil. Dan setelah tercenung beberapa saat, dia membalikkan badan, melangkah meninggalkan Abdul Jalil menuju ke hamparan padang pasir yang luas tanpa batas.
Dia tampaknya harus berjalan di tengah panasnya gurun, dipancari matahari dari atas dan dipanggang bara pasir dari permukaan tanah, serta tertimpa angin kering yang membakar kedamaian hati. Sepeninggalan Ali Al-Istibah, Abdul Jalil berdoa agar lelaki yang diamu api cemburu itu diberi pertolongan oleh Allah. Sesudah itu ia melanjutkan lagi perjalanannya mengitari benteng. Namun belum jauh melangkah, tiba-tiba ia melihat seorang lelaki setengah baya yang berjalan bertati-tati dengan disangga sebatang tongkat yang terbuat dari kayu yang membakar wangi cendana dan kasturi. Laki-laki itu bernama Kalbi Mustalam Al-Bala. Dia tampak agung dan berwibawa, meski penuh yang menyibah wajahnya menunjukkan bahwa dia telah melakukan perjalanan amat jauh. Abdul Jalil mengucap salam dan bertanya dari dan hendak kemanakah dia gerangan. Kalbi Mustalam Al-Bala menyatakan bahwa dia akan kembali ke negerinya sesudah melakukan perjalanan jauh ke berbagai tempat yang membuat hatinya tambah merana dan menderita. Dia menuturkan bahwa dirinya adalah raja negeri Ikhtiar yang merupakan bagian dari kerajaan Iradah yang dipimpin oleh Maharaja Malik Al-Mulki. Sebagai seorang raja bawahan, ungkap Kalbi Mustalam Al-Bala, aku sangat patuh dan setia kepada sang maharaja. Aku patuhi berbagai peraturan yang ditetapkannya. Sedikitpun aku tidak berani melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskannya. Aku sadar bahwa sang maharaja mengetahui segala sesuatu yang ku berbuat. Namun sebagai manusia biasa, aku memiliki kelemahan, yaitu kecintaan yang berlebihan terhadap Kader Kalbi Al-Kasif, putra tunggal kesayanganku yang kuharapkan akan menjadi penggantiku. Kader putraku adalah anak yang tampan, cerdas, kuat, patuh, setia, dan rendah hati. Sepanjang hidupku belum pernah kudapati seorang anak yang begitu sempurna seperti dia. Itu sebabnya seluruh perasaan cintaku kutumpahkan hanya kepadanya. Kebiasaan setiap raja untuk memelihara selir tidak kulakukan karena seluruh perhatian hati dan pikiranku sudah tercurah kepada Kader. Hari-hariku sebagai raja kulalui dengan mengajar, mendidik, membimbing, dan mengarahkan Kader agar bisa menjadi raja yang agung, adil, dan bijaksana. Berbagai perjalanan dan latihan yang kuberikan begitu mudah diterimanya, bahkan harus kuakui dalam hal hukum dan sastra. Kader melebihi aku, demikianlah hari-hari kulewati dengan mengajaknya berburu, berlatih, memanah, berkuda, memainkan pedang, membaca syair-syair, menyantuni orang-orang miskin, dan melakukan amal ibadah terpuji yang lain. Keakraban yang kubangun bersama putra tunggalku ternyata telah menyeretku ke tindakan yang tidak terpuji sebagai raja. Berbagai urusan kerajaan terbengkalai. Para pejabat pegawai kerajaan ternyata memanfaatkan keasikanku berakrab-akrab dengan putraku itu. Mereka melakukan tindakan korup, menodai keadilan, dan menista hukum. Derita dan sengsara pun dialami oleh rakyat negeri Ikhtiar yang selama ini hidup dalam damai dan sejahtera. Kelalaian yang kulakukan itu baru kusadari ketika badai derita dan kepedihan meluluh lantahkan hatiku. Kader putraku tunggal yang kucintai jatuh dari kuda ketika kuajak berburu kijang di padang Ad-Duya. Setelah mengalami demam semalaman, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Tak pernah kubayangkan putra kesayanganku begitu cepat dipanggil kembali ke heribannya. Saat itu duniaku runtuh. Kader putra tercinta, gantungan harapanku, telah direnggut begitu cepat dari sisiku berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Kurasakan duniaku gelap salah senja ketika kulihat kawanan burung terbang di angkasa dan berbondong-bondong pulang ke sarang. Tersentaklah jiwaku oleh kesadaran bahwa aku harus kembali ke negeri Ikhtiar. Namun aku ragu apakah selama ku tinggalkan tahtaku tidak diduduki raja lain.
Kepastian untuk kembali ke negeri ikhtiar kudapatkan ketika seorang kurir bernama Abdullah Al-Qaror yang diutus Maharaja Malik Al-Mulki datang kepadaku untuk menyampaikan perintah agar aku secepatnya kembali ke negeriku dan menghadapnya di istana Irada. Demikianlah dengan hati hancur aku terpaksa kembali ke negeri ikhtiar untuk menghadap kehadiratnya. Di istana Irada, semoga Maharaja mengampuni kelalaian yang telah kulakukan selama ini. Abdul Jalil melihat kelakuan cahaya memancar dari wajah Kalbi Mustalam Al-Bala. Namun sedetik sudah itu tiba-tiba tubuh Kalbi Mustalam Al-Bala lenyap dari pandangannya. Yang tersisa adalah tebaran wangi sembek dari kayu cendana yang minyak kasturi. Ketika Abdul Jalil akan melangkahkan kaki untuk melanjutkan perjalanan mengitari benteng, tiba-tiba muncul sosok laki-laki bertubuh besar yang mengenakan jubah sutra hitam bersulam benang emas. Laki-laki itu berpenampilan sangat mewah. Namun jalannya terseok-seok ditopang sebatang tongkat emas berhias intan permata yang kilau kemilau ditimpa matahari. Dia bernama Sa'ad bin Abu Qad At-Talbis, seorang kodi di negeri Maskan. Wajahnya yang berpeluh lesu kayu dan kusut terlihat menyimpan keletihan. Tubuhnya yang goyah dan kakinya yang gemetar saat berdiri menunjukkan bahwa dia sangat lelah setelah melakukan perjalanan jauh melintasi padang belantara kehidupan duniawi. Seperti pertemuan yang orang-orang sebelumnya, Abdul Jalil pun menyapa dengan salam dan kemudian menanyakan asal dan tujuannya. Sa'ad bin Abu Qad At-Talbis dengan jujur menuturkan bahwa dia telah melintasi padang kehidupan ganas dalam upaya memburu kemegahan dan kelezatan duniawi. Kekayaan, pangkat, derajat, dan kemuliaan duniawi telah diperolehnya sebagai kemestian dari usahanya yang diraih dengan susah payah itu. Dia telah memperoleh segala apa yang diinginkan dan diimpikannya. Namun kehidupan dunia ternyata mengecewakan, katanya sambil menunduk. Segala yang saya miliki dan saya cintai mendatangkan bencana dan penderitaan batin bagi saya. Istri yang saya cintai misalnya senantiasa mengeluh tentang kebutuhan duniawi yang sebenarnya sudah saya berikan berlimpah-limpah. Perhiasan emas dan permata serta uang berpeti tidak membuatnya puas. Dia terus mengeluh kekurangan ini dan itu. Bahkan 5 buah rumah sangat mewah yang saya buatkan ternyata dianggap belum cukup. Istri saya selalu mengeluh kurang. Dia selalu menuntut saya agar lebih giat mencari kekayaan. Tuntutannya tidak saya penuhi, maka dia akan mengomel sepanjang hari sehingga tak ada ketenangan lagi saya di rumah. Belum usai urusan dengan istri saya, muncullah persoalan dengan anak-anak saya, terutama Niza, putri kesayangan saya. Tanpa saya kira dan saya duga, tiba-tiba putri kesayangan saya minggat dengan Abdul Jalil, budak saya. Akibat jadian itu, seluruh kota gempar, kehormatan saya runtuh, nama besar saya jatuh, agar diri saya terinjak-injak. Saya benar-benar dipermalukan oleh putri yang selama ini saya sayangi. Saya tidak bisa marah terhadap Niza karena hati saya sudah terlanjur menyayanginya, dan akhirnya dengan memikul rasa malu saya terima juga budak terkutuk itu menjadi menantu saya. Belum usai persoalan dengan putri saya, tiba-tiba saya harus kehilangan jabatan sebagai kadi akibat fitnah. Kekayaan yang saya kumpulkan dengan susah payah dikatakan sebagai hasil tindakan korup saya. Sultan entah dari mana asalnya memiliki daftar kekayaan saya, mulai dari rumah, kebun, kedai perniagaan, hewan peliharaan, simpanan emas dan permata, timbunan uang, sampai jumlah budak-budak saya. Dan tanpa memberi kesempatan bagi saya untuk menjelaskan dari mana semua itu saya kumpulkan, Sultan menggantikan kedudukan saya dengan orang yang selama ini sangat memusuhi saya.
Saya tidak mengerti kenapa segala sesuatu yang saya miliki dan saya cintai harus terampas dari genggaman saya. Padahal saya rajin beribadah, sholat selalu tepat waktu. Puasa Senin Kemis saya jalankan sepanjang waktu. Sholatul lail juga tidak pernah terluang. Sholat duha apalagi, saya juga sudah cukup banyak menyumbang pembangunan masjid, menyantuni yatim dan piatu, menafkahi janda-janda tua dan orang-orang terlantar. Infak dan sedekah yang saya lakukan sudah berlebih. Apalagi yang kurang? Kenapa Allah masih merampas milik saya yang saya cintai? Mendengar keluh kesah Sa'ad bin Abu Qad At-Talbis, tiba-tiba saja Abdul Jalil merasakan pancaran nur lawami dan pemahaman fawaid meledak di relung-relung kesadarannya. Bagaikan didorong oleh kekuatan gaib, ia menanggapi keluhan Sa'ad bin Abu Qad At-Talbis. Jika Tuhan beranggapan bahwa Allah tidak adil dan sewenang-wenang karena telah merampas milik yang dicintai hambanya yang patuh menjalankan perintahnya, maka Tuhan telah salah memandang dia sebagai sebab. Dengan ungkapan Tuhan tentang kepatuhan menjalankan perintahnya, maka Tuhan sebenarnya telah berpamrih. Artinya Tuhan menjalankan perintahnya tidak semata-mata karena dia. Tuhan menjalankan perintahnya jelas untuk kepentingan Tuhan sendiri. Tuhan berharap dengan patuh pada perintahnya, maka Tuhan akan bisa kekal dan abadi mengangkangi semua milik Tuhan di dunia ini. Adakah sesuatu di dunia ini yang kekal dan abadi? Ketahuilah oh Tuhan bahwa menjalankan perintahnya bukan hanya terletak pada bentuk ibadah badaniyah belaka seperti salat fisik, sholat, sedekah, zakat, puasa, dan haji. Namun yang tak kalah penting adalah kiblat hati saat beribadah kepadanya. Saya berani mengatakan pembohong bagi orang yang salah, namun kiblat hatinya kepada selain Allah. Begitu juga ibadah lainnya. Dan bagi mereka yang sudah melangkah di jalannya, tidak ada pilihan lain kecuali harus setia mengarahkan kiblat hatinya kepada Allah. Tidakkah Tuhan ingat peringatannya yang berbunyi, jika bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, karib, kerabatmu, harta benda yang kau kumpulkan, perniagaan yang kau takuti kerugiannya, dan tempat tinggal yang kau sukai, jika ini semua lebih kau cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. At-Taubah surat At-Taubah ayat 24. Berdasar kisah tentang derita yang telah Tuhan alami, jelas sekali Tuhan lebih mencintai segala sesuatu selain Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Kita perhati, kiblat hati Tuhan jelas sekali bukan kepadanya. Tuhan merasa segala apa yang Tuhan miliki selain ini adalah milik Tuhan. Padahal Tuhan hanya mengaku-ngaku. Tuhan sebenarnya tidak memiliki sesuatu pun. Bahkan nyawa dan ruh Tuhan pun bukanlah milik Tuhan. Untuk itu bertaubatlah oh Tuhan, dan segeralah memalingkan kiblat hati hanya kepadanya. Tuhan adalah orang yang telah dipilihnya. Kenapa Tuhan sampai berpaling darinya? Wajah Sa'ad bin Abu Qad At-Talbis merah padam. Dadanya seperti dijalari api amarah yang berkorbar-korbar. Dia benar-benar merasa ditelanjangi oleh orang yang tak pernah dikenalnya. Namun dia rupanya masih berusaha menahan diri dan tidak terpancing emosi. Dia tidak mau berdebat, apalagi menerima kritik dan saran dari pemuda yang dianggapnya masih ingusan. Itu sebabnya dengan wajah bersungut-sungut sambil berlalu menuju ke hamparan padang belantara yang penuh semak-semak berduri, dia menggumam acuh tak acuh, siapakah engkau? Tahu apa engkau tentang jalannya? Aku adalah dia yang terbatas, mengejawantah dalam makna tersembunyi, ruh al-haq.
Engkau adalah Dia yang tak terbatas, Zat yang meliputi, yang maha melihat, maha kuasa, yang tersembunyi pada batin segala yang lahiriah. Engkau maha suci dari segala sesuatu. Karena itu jika aku mengejawantahan Ruh Al-Haq, mengarahkan kiblat hanya kepada Engkau, pasrah di haribanmu, mengikuti jalanmu dan terbimbing kembali kepadamu, maka terlepaslah segala sesuatu selain Engkau dari lingkaran keakuanku. Ketika Dia yang tak terbatas berkehendak menarik, Dia yang terbatas yang mengejawantah dalam makna tersembunyi Ruh Al-Haq yang terpenjara oleh tubuh duniawi keakuan, maka disucikanlah benteng persemaian Ruh Al-Haq dari segala terali penjara keakuan duniawiah. Dan jika saat yang dikehendakinya telah tiba sesuai kehendaknya, maka luluh lantaklah penjara keakuan duniawi oleh serbuan api bala yang tercurah dari langit dan memanjat dari dasar bumi. Benteng hati persemaian Ruh Al-Haq hancur, remuk, redam menjadi reruntuhan, dan puing-puing yang disebut Qalb al-Mustalam, hati yang hancur. Abdul Jalil, anak Adam yang sejak lahir di dunia fana telah tertimpa api bala. Dari segala penjuru kehidupan, ternyata benteng hatinya belum tersucikan sama sekali dari terali-terali penjara keakuan dunia. Di dalam relung-relung benteng hatinya masih tertampang citra indah bidadari dan hantu hitam yang menyelubungi kesucian Ruh Al-Haq. Itu sebabnya bola-bola api dari langit jiwanya bagai malapetaka Sodom dan Gomorrah tercurah ke benteng hatinya, meluluh lantakan segala sesuatu yang bukan dia yang bersarang di dalamnya. Ia yang selalu tangguh dan ulet dalam menangkis serbuan api bara dari atas langit dan dasar bumi jiwanya. Ia yang melepas segala miliknya, prajurit-prajurit, benteng-benteng, puri-puri, gudang makanan, gudang perhadaraan, mahkota, perisai, baju zirah, busur, anak panah, pedang, tombak, dan bahkan sepatu miliknya demi keselamatan jiwanya. Ternyata harus tersungkur tanpa daya ketika menghadapi serbuan akhir. Ia rupanya terpojok, ia sudah kehilangan segala sesuatu yang berharga yang dapat digunakan untuk mempertahankan dirinya. Dan selembar jubah sutra bersulam keindahan bidadari dan bunga-bunga yang dikenakan sebagai pakaian kebesaran terakhirnya yang berharga, ternyata harus direnggu dan dicapakkan ke dalam kobaran api bara yang tak kenal ampun. Ia baru menyadari bahwa jubah sutra bersulam keindahan bidadari dari bunga-bunga kebanggaan yang dikenakan telah terbakar tanpa sisa ketika Ahmad At-Tawalud sekembali dari Basrah menuturkan perihal nasib putrinya yang sangat tidak beruntung sejak nikah. Tidak sedikit pun kebahagiaan pernah diraih oleh putrinya. Bayangkan sampai 3 tahun perkawinan mereka belum dikaruniai anak. Tuhan bisa membayangkan apa arti istri yang tidak bisa melahirkan anak bagi laki-laki seperti Haji Burrahman At-Takalluf. Tetesan air mata yang membasahi duka cita nafsa, ungkap Ahmad At-Tawalud, adalah rentangan panjang kehidupan yang membuka kesadarannya tentang makna bala. Dan Qalbi al-Mustalam, nafsa menyadari bahwa setiap tetesan air mata yang tertumpah adalah air bening yang menyucikan jiwanya. Dia sadar bahkan segala derita yang menimpanya adalah makna termulia dari kecintaannya terhadap dirinya. Itu sebabnya dia tidak pernah mau menukar kepedihan jiwanya dengan kekeringan dan gelak tawa duniawi. Nafsa ingin tetap menjadi hambanya yang menderita, kata Ahmad At-Tawalud, karena di dalam derita itu tidak senantiasa teringatnya ditahu di antara tetesan air matanya. Itulah keagungan, kemuliaan, dan cinta kasihnya merambat dan merayapi getar-getar jiwanya di dalam hati yang remuk. Dia menangkap pengejawantah tajaliat ilahi dari balik tembok kemanusiaan yang membelenggu jiwanya. Nafsa terbang ke angkasa dengan sayap-sayap kebebasannya. Dia tidak pernah peduli lagi dengan gemerlap perhiasan emas, permata, serta benda-benda duniawi.
Baginya keindahan kata-kata duniawi adalah tirai-tirai hitam yang menutupi jendela sehingga seluruh ruang jiwanya menjadi gelap gulita. Penderitaan dan kepapaan adalah pintu gerbang menuju ke istana kebenaran itu. Sebabnya dia melewati hari-hari deritanya dengan tetesan air mata di dalam kamar gelapnya, meninggalkan hingar-bingar kehidupan duniawi yang gemerlap dan penuh gelak tawa. Namun nafsa tetaplah nafsa, bidadari berhati lembut yang sejak kecil hidup dalam kemanjaan dan sukacita. Tubuhnya yang lemah gemulai laksana merpati itu tidak mampu menahan derita panjang yang direguk dan dicecapnya sebagai madu dan susu kehidupan. Tak sempat 4 tahun dia menjadi istri Haji Burahman At-Takalluf. Tubuhnya telah kurus laksana burung merana di sangkarnya. Kehausan telah mencekik lehernya, meski di luar sangkar terdapat kolam berair jernih. Kelaparan telah menerkam perutnya, meski biji jelai terhampar di hadapannya. Terali-terali sangkar telah menjerakkan kebebasannya. Burung kecil itu tak pernah lagi berkicau. Dia terpenjara dalam sangkar derita, dan kepedihan panjang yang bagai tanpa tapi akhirnya menggiringnya ke arah kematian. Ya, burung itu telah pergi, namun kemerduan kicau masih tersisa dan tak akan dapat terlupakan oleh mereka yang pernah mendengarnya. Bagiku kematian burung itu adalah pembebasan bagi jiwanya untuk kembali kepada sang pemilik. Burung itu telah terbang bebas menuju ke sarangnya yang sangat sejati, kata Ahmad At-Tawalud. Kabar kematian si burung kecil nafsa yang tak pernah dibayangkan dan diimpikan itu didengar oleh Abdul Jalil. Bagaikan ledakan halilintar menyambar di tebing-tebing jiwanya. Seluruh aliran sungai pembuluh darahnya tiba-tiba membeku bagaikan batuan tebing yang runtuh. Ia rasakan tulang-tulang persendiannya luruh bagai burung yang patah kedua sayapnya dan jatuh dari angkasa. Ia tercantum sebisu patung batu seperti berada di alam mimpi. Namun sejenak kemudian ia bagai tersadar oleh hamparan kenyataan yang menunjukkan bahwa dirinya sekarang ini bagaikan raja tanpa mahkota, tanpa kekuasaan, tanpa istana, tanpa tahta, tanpa rakyat, bahkan tanpa pakaian kebesaran. Abdul Jalil menyadari betapa satu-satunya jubah kebesaran terindah yang dikenakan telah terbakar habis tak bersisa. Citra indah sulaman bidadari dan bunga-bunga itu telah sirna. Harapan dan angan-angan tentang jubah indah itu telah pupus merana, dan tebing keteguhan hatinya pun runtuh bersama butir-butir air bening yang bergulir dari kelopak matanya membasahi pipinya. Ketika malam dibungkus selimut hitam saat orang-orang merengkuk kedinginan dalam tidur lelap, Abdul Jalil duduk di teras Masjid Al-Istilam sambil membatin, kehilangan adalah kebedian. Berbahagialah engkau, oh musafir papa, yang tak memiliki apa-apa, sebab engkau yang tidak memiliki apa-apa maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Bintang gemintang yang menghiasi gelap malam menerbangkan khayalnya ke langit yang diselimuti kabut. Khayal yang melekat di relung-relung ingatannya memunculkan citra nafsa yang menderita dan merana sambil menyaksikan bentangan sayap-sayap khayalnya berkepakan. Ia berkata, aku tidak pernah kehilanganmu, oh nafsa, karena aku tidak pernah memilikimu. Namun citra keindahanmu yang memenuhi khayalku adalah kesunyian yang paling menyiksa jiwaku. Terbang bebaslah, oh burung kecilku, menuju sarungmu. Berkicaulah dengan kemerduan suaramu untuk memuji pemilikmu. Ketika ia sedang terbang bebas dengan burung khayalnya, tiba-tiba muncul seorang yang kemudian dikenalkan bernama Ali Ansar At-Tabrizi, musafir asal negeri Persia. Sebagai sesama perantau, dalam tempo singkat mereka terlihat akrab, berkisah tentang asal-usul perjalanan hidup, pandangan-pandangan keagamaan, prinsip-prinsip tauhid, bahkan konsep-konsep dan amalia perjuang jihad menuju sang sumber sejati. Ali Ansar pemuda yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas.
pengetahuan yang luas. Namun dalam berbagai hal sehingga persoalan yang sulit dipecahkan akan menjadi mudah dibahas. Namun ada saat-saat tertentu Abdul Jalil menangkap Sasmito bahwa pengetahuan Ali Ansar pada dasarnya masih pada tingkat pemahaman dan belum sampai pada tataran amalia. Hanya saja ia belum berani memastikan apakah Sasmito yang ditangkapnya itu benar atau tidak. Lantaran itu ia berusaha tetap menjaga jarak dan tidak semua pandangan Ali Ansar disepakati. Ia sadar selama ini sangat kurang bergaul dengan orang-orang yang bisa diajaknya berbagai pengalaman. Itu sebabnya meski banyak hal yang tidak disepakatinya, ia merasa sangat membutuhkan kawan bicara cerdas perantau asal Tabriz itu. Keakrabannya dengan Ali Ansar pun makin erat manakala ia mengetahui bahwa pemuda itu meninggalkan negerinya karena tak sanggup menanggung hati dan hancur akibat kematian kekasih tercinta. Kesamaan nasib menumbuhkan empati dan solidaritas. Ali Ansar menuturkan kisah percintaannya dengan Halimah, tetangga sebelah rumahnya yang telah dikenalkan sejak masa kanak-kanak. Berbeda dengan keluarga Halimah yang kaya dan terhormat, keluarga Ali Ansar hidup dalam keterbatasan. Meski darah yang mengalir di tubuh keluarganya adalah darah Alawiyin keturunan Rasulullah SAW. Keluarga kami adalah pendukung setia keluarga Sawawi yang sedang berjuang menegakkan kekuasaan Ahlul Bait. Itu sebabnya keluarga kami telah dalam buruan dan pemindahan penguasa yang zalim. Namun kami bertahan terhadap semua tekanan yang diarahkan kepada kami, katanya dengan mata berapi-api. Sebagai pendukung setia keluarga Sawawi ternyata membawa akibat pedih baginya. Keluarga Halimah yang sangat membenci perjuangan kaum Sawawi tegas-tegas melarang Ali Ansar berhubungan dengan putri mereka karena tidak ingin tersangkut paut dengan gerakan pemberontak. Aku memprotes keputusan itu. Aku katakan kepada ayahanda Halimah bahwa persoalan cinta tidak ada kaitan dengan perjuangan kaum Sawawi. Namun mereka malah mengusirku. Dan puncaknya ketika keluarga itu dengan paksa menikahkan Kamilah dengan seorang petugas menarik pajak yang licik dan kejam. Ujar Ali Ansar menarik napas dalam-dalam. Perkawinan Halimah ternyata tidak membawa kebahagiaan. Selama bertahun-tahun mereka tidak dikaruniai anak. Itu sebabnya Halimah oleh suaminya dijadikan pemuas nafsu belaka. Dia tidak pernah lagi dianggap sebagai istri yang bisa menjadi ibu dari anak-anaknya. Bukan hanya caci maki dan pukulan yang didapat Kamilah dari suaminya, melainkan silih berganti perempuan cantik dibawa ke rumah dan perkenalkan sebagai istri-istri baru. Namun ternyata para perempuan itu tidak melahirkan anak seorang pun bagi suami Halimah. Penderitaan lahir dan batin yang dialami Halimah akhirnya membawanya ke gerbang kematian. Saat itu aku rasakan duniaku runtuh, harapan dan hayalku tentang Halimah yang indah telah sirna tanpa bekas. Mahligai hatiku yang menyiapkan citra indah Halimah telah remuk luluh lantak, tutur Ali Ansar pedih. Seyogianya ungkap Ali Ansar, dia sudah putus harapan dengan kehidupan di dunia ini. Namun dorongan semangatnya sebagai keturunan Rasulullah SAW yang mulia telah menumbuhkan kekuatan dasar untuk pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Berbulan-bulan kulalui dengan memohon barokah dan karomah dari Sayyid Hamzah bin Imam Musa Al-Kazim yang dimakamkan di Rai dekat Tehran. Berbulan-bulan pula kulalui dengan memohon barokah dan karomah dan Sayyid Jalaluddin Ashraf bin Imam Musa Al-Kazim yang dimakamkan di Astana Asrafiyah di Gilan, dan alhamdulillah aku mendapatkan kekuatan baru. Selanjutnya dia mengungkapkan perjalanan ruhaninya menziarahi makam Sayyidina Husain di Karbala yang mendatangkan kekuatan batiniyah baginya. Ali Ansar yakin bahwa para imam suci beserta seluruh keturunannya adalah pembimbing umat manusia dalam menafsirkan dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jikalau benar apa yang dikatakan uwak Tuan bahwa Tuan masih keturunan Rasulullah SAW, maka hendaknya Tuan sadari keberadaan yang mulia itu. Tuan hendaknya menjadikan Muhammad SAW leluhur kita sebagai panutan.
Beliau lelaki sejati yang pantang menyerah meski harus kehilangan orang-orang tercinta, termasuk kematian putra-putra kebanggaan di usia dini. Beliau kuat perkasa, tak goyah menghadapi gempuran dari segenap penjuru, kata Ali Ansor menyemangati. Entah akibat kepandaian Ali Ansor berbicara atau karena sedang dalam keadaan sedih dan butuh penguat jiwa, Abdul Jalil merasakan getar kebanggaan mengusai dadanya ketika ia menyadari di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah SAW dan para ulama dari golongan Alawiyin. Hidup mereka selalu digempur oleh serbuan api bala, namun mereka tidak pernah menyerah, bahkan menjadikan mereka sebagai orang-orang mulia yang dekat dengan Al-Halik. Dan getar kebanggaan yang menemani dadanya itu mendorong Abdul Jalil untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah SAW sekaligus menunaikan ibadah haji. Keputusan Abdul Jalil untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW pada musim haji mendatang disambut gembira oleh Ali Ansor. Sambil menepuk-nepuk bau Abdul Jalil, dia berkata, dengan berziarah ke makam Rasulullah SAW berarti Tuhan telah kembali kepada sumber Tuhan yang sejati. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di sana pada musim haji mendatang, ujarnya dengan mata binar-binar. Keakraban Abdul Jalil dan Ali Ansor semakin erat. Hal itu terjadi bukan saja karena Ali Ansor memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal, melainkan yang tak kalah penting adalah karena sahabat Ahmad At-Tawarud sedang pergi berlayar ke berbagai negeri mengurus perniagaannya. Abdul Jalil ditinggalkan sendirian di rumahnya yang megah di Baghdad. Ia hanya ditemani beberapa pelayan. Kesendirian di tengah semarak kota Baghdad itulah yang mendekatkan hubungan mereka. Ali Ansor ternyata sangat pandai menjalin hubungan dengan orang, baik dalam hal kesantunan, keramahan maupun pembicaraan tentang agama, filsafat, sejarah, ketabiban hingga politik kekuasaan. Mereka kepada Abdul Jalil yang beberapa kali mengunjungi pemondokannya di tepi sungai Tigris selalu disuguhkan makanan khas Persia, celau kebab, nasi dengan daging panggang, fesenjan, daging titik kuat dicampur kenari dan sari buah delima, dulmeh, daging isi dibungkus daun anggur, abgous, aserestet, dan berbagai roti Persia seperti lawas, tafto, sanga, dan barbari selama menyantap subuhan. Ali Ansor bercerita ini dan itu tentang kehidupan di berbagai negeri, terutama di Persia yang menurutnya sedang dikuasai oleh orang-orang dolim yang durhaka karena selalu menodai agama dan menipu rakyat. Sebagai orang muda yang telah menyaksikan sekaligus mengalami sendiri berbagai sisi kehidupan yang penuh pahit dan getir, Abdul Jalil dengan apa adanya menceritakan perjalanan dari awal hingga terdampar di Baghdad. Tanpa kecurigaan, dongeng itu adalah bagian dari pencariannya terhadap Al-Khalik. Itu sebabnya ia sangat tidak tertarik dengan hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Telah jelas bagiku bahwa segala sesuatu yang terhubung dengan selain dia akan berakhir dengan kekecewaan dan penderitaan. Mendengar pengakuan Abdul Jalil, Ali Ansor hanya mengangguk sambil menjedak kaku, namun kepandaian Ali Ansor memberikan alasan-alasan yang masuk akal, terutama dorongan semangat khususnya yang berkaitan dengan keberadaan sebagai keturunan Rasulullah SAW telah membuat Abdul Jalil mengerutkan kening untuk berpikir ulang. Tuan masih muda dan memiliki kecerdasan luar biasa. Ali Ansor memuji. Tuan ibarat buah masak sebelum waktunya. Namun Tuan harus selalu ingat bahwa nenek kita Muhammad SAW adalah pejuang kemanusiaan yang agung yang rela berkorban apa saja demi tugas sucinya. Berbelas tahun beliau menyendiri di Gua Hira untuk mencari kebenaran sejati. Setelah beliau menemukan kebenaran sejati, terutama dalam peristiwa agung Isra wa Mi'raj, di mana beliau telah menghadapkan langsung dengan Allah, ternyata tidak membuat beliau terputus dengan kehidupan duniawi. Beliau tidak menjadi pertapa yang mengasingkan diri. Beliau justru kembali ke kehidupan dunia dengan mengemban tugas suci darinya.
berjuang menegakkan kebenaran agamanya, memimpin umat ke jalannya, menjadi teladan umat manusia, menjadi kepala keluarga, dan bahkan menjadi panglima tinggi perang bagi umatnya. Selain berkisah tentang Rasulullah SAW, dia juga menuturkan keteladanan para Alawiyin, keturunan Rasulullah SAW, baik dari galur Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain, tanpa kenal lelah. Ungkap Ali Ansar, para Alawiyin menyampaikan ajaran Rasulullah SAW ke berbagai negeri. Kekalahan para keturunan dan pengikut Sayyidina Ali dari si iblis besar Muawiyah dan keturunannya tidak menjadikan mereka patah semangat. Mereka seberangi lautan luas dan gurun yang ganas untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada mereka yang sedang berada di dalam kegelapan. Tak terhitung jumlah kaum Alawiyin yang terbunuh di jalan Allah namun mereka tak pernah surut langkah menegakkan agama Allah. Imam suci sebagai penerus kemuliaan Rasulullah SAW mereka jadikan sumber ilham yang tak pernah kering bagi gelora semangat perjuangannya, kata Ali Mansur. Mereka tidak semua pandangan Ali Ansar sesuai dengan jalan pikiran dan perasaan Abdul Jalil. Menangkap semacam kebenaran di balik kata-katanya, terutama jika berkaitan dengan cerita Syahdatul Ahmad uaknya tentang perjuangan leluhurnya di dalam menyebarkan kebenaran agama Allah di muka bumi. Diam-diam ia menemukan tekad akan mendarmabaktikan seluruh kehidupannya di jalan yang telah dilampaui leluhurnya setelah menemukan kebenaran sejati. Dan tiba-tiba saja gambaran tentang kegelapan yang masih menyelimuti kehidupan orang-orang di negeri kelahirannya berkelebat berganti memasuki benaknya. Kala senja turun usai orang-orang menunaikan salat maghrib, Abdul Jalil berjalan melewati perkampungan kumuh di pinggiran Baghdad. Di antara reruntuhan tembok tua dan puing-puing, di atas tumpukan sampah dekat sebuah rumah yang atapnya ambruk, ia tanpa sengaja melihat laki-laki tua berjongkok menangis mengais-ngais sampah seolah mencari sisa-sisa makanan. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya kurus, kulitnya kotor, berbalut debu, wajahnya dilihat sepintas sebagai menguap derita. Pendek kata, laki-laki itu adalah gelandangan yang hidup dalam kehinaan dan kenistaan. Namun tatapan mata laki-laki itu yang menerawang jauh ke gugusan. Bintang-bintang di pinggir langit menyirat ketenangan, kedamaian, dan kewibawaan. Bagaikan terbimbing oleh tangan gaib, Abdul Jalil menghampirinya. Ia menangkap keanehan pada tubuh tua penuh debu itu, dan sesaat kemudian Nur Alawami dan Fawaid di kedalaman jiwanya tiba-tiba menangkap pancaran cahaya gilang gemilang pada sosok yang hina dan pandangan mata indrawi itu. Ia makin yakin bahwa laki-laki di atas tumpukan sampah itu bukanlah orang sembarangan. Selain jarak mereka cukup dekat, ia mengucapkan salam dan laki-laki itu menjawabnya, namun dengan sikap tak peduli. Merasa keabaikan, Abdul Jalil justru mendekat dan ikut berjongkok di depannya sambil mengulurkan tangan. Laki-laki itu masih dalam sikap acuh tak acuh mengulurkan tangan menyalami sambil mengumam. Tidak hinakah seorang keturunan Rasulullah SAW menyalami fakir papa ini? Tuan, saud Abdul Jalil hormat, bagi saya semua manusia adalah sama, yaitu hamba Allah. Hanya pandangan mata indrawi di dunia ini dan peraturan yang dibuat manusia sajalah yang membeda-bedakan satu manusia dengan manusia yang lain. Bangsawan mulia, agung, terhormat, berpangkat, kaya raya, maupun yang sudrahina, nista, miskin, fakir, dan papa adalah sama di hadapannya. Yang membedakan mereka hanyalah takwa dan takwaan. Tidak bisa dilihat hanya dari penampilan lahiriah semata. Dalam pandangan saya, Tuhan adalah hambanya yang mulia lagi terhormat, meski orang lain memandang Tuhan sebagai orang hina. Laki-laki tua yang ternyata bernama Ainul Baraji itu tiba-tiba memegang bahu Abdul Jalil. Dia menatap mata Abdul Jalil dalam-dalam seolah hendak
mengukur kekuatan jiwanya. Sesaat kemudian dia berkata, jika engkau teguh dan istiqomah berpegang pada ucapanmu itu dan engkau duduk terlaksana pengemis papa di hadiratnya, maka Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu dan menganugerahkan pengetahuan khususnya darinya, yaitu tentang rahasia dan pemahaman ilahiyah. Saya akan berusaha istiqomah dan memohon kepadanya agar hati saya senantiasa dikosongkan dari sesuatu selain dia, kata Abdul Jalil Ta'dim. Jika demikian, sahut Ainul Barazi, tenang, tinggalkan orang-orang yang akan mempengaruhi jalanmu, karena sungguhnya engkau akan diperangkap oleh kebanggaan diri akan nasab yang bermuara ke samudera kekuatanmu, samudera keakuanmu. Allah tidak pernah menetapkan sesuatu yang dikehendakinya atas dasar nasab semata. Ingat Isa Nuh alaihissalam yang anaknya durhaka terhadap Allah. Ingat Ibrahim alaihissalam yang ayahnya masuk ke dalam golongan orang yang sesat. Jika engkau setia di jalannya, maka engkau akan mendapati Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid yang berhasil memutuskan hubungan antara anak dan ayah. Ibrahim alaihissalam dan ayahnya Terah, maupun hubungan antara ayah dan anak Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, sehingga ia beroleh pencerahan menjadi sahabat yang kebenaran sejati. Sungguhnya hubungan ayah dan anak adalah hubungan kemakhlukan yang bersifat nisbi, yang berujung pada nafas yang satu, an-nafas al-wahidiyah, yakni hakikat Adam alaihissalam, citra sebentuk tanah yang di dalamnya tersembunyi rahasia ruhnya. Ibrahim alaihissalam telah menangkap rahasia paling rahasia ilahiyah dari kalimat la ilaha illallah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahuilah bahwa hubungan anak dan ayah, anak dan ibu, suami dan istri, laki-laki dan perempuan sesungguhnya adalah hubungan yang bersifat duniawi. Ingatlah ketika Adam alaihissalam diciptakan di Jannah Darussalam, tidak dibutuhkan ibu dan bapak. Ingatlah pula ketika Adam alaihissalam membelah diri saat memunculkan Hawa. Proses itu terjadi bukan di dunia. Karena itu kebabakan Adam alaihissalam dan keibuan Hawa saat melahirkan putra-putra terjadinya di bumi. Dan jika engkau naik ke langit, maka engkau akan mendapati bahwa di sana tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, anak dan ayah, anak dan ibu, suami dan istri. Semua adalah universal. Bulan, bintang, bumi, matahari, planet, malaikat. Karena itu, oh anak muda, jika engkau bertekad bulat untuk mendekatinya, maka prasyarat mutlak yang wajib engkau penuhi adalah meninggalkan segala sesuatu yang bersifat keduniaan, termasuk kebanggaan terhadap nasab. Dan ketahuilah, oh anak muda, saat Muhammad SAW dijalankan olehnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra, lalu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dia bukan lagi sebagai seorang laki-laki bumi. Muhammad SAW saat itu adalah al-haq yang universal, yang kembali ke sumber sejati. Itu sebabnya sangat jahil orang yang menggambarkan buruk sebagai hewan tunggangan berkelamin perempuan. Buruk adalah makhluk universal, tidak jantan dan tidak betina, dan hanya pikiran keduniaan manusia sajalah yang menghayalkan sebagai suatu yang universal identik dengan kebumian yang parsial. Saya paham Tuan, sahut Abdul Jalil Ta'dim. Karena itu hatimu adalah hancur dan segala hal duniawi jika engkau menghendaki keakraban dengannya, kata Ainul Barazi, yang tiba-tiba saja berdiri kemudian membalikkan badan. Abdul Jalil termangu-mangu menatap kepergian Ainul Barazi hingga tubuhnya lenyap ditutupi kegelapan malam. Diam-diam ia tersungkur telah diberi anugerah oleh Allah berupa
pengetahuan untuk melihat makna hakiki manusia dengan pandangan mata batin, pancaran nur lawami, dan pemahaman fawaid. Di kedalaman samudera kesadarannya telah dapat menyaksikan citra agung seorang kekasih Allah yang memancarkan cahaya gilang gemilang dan seorang gelandangan seperti Ainul Barazi. Padahal orang-orang terhormat dan dipuja-puja seperti Syekh Abu Syar Al-Jumi justru membiaskan citra seekor hewan. Pikir Abdul Jalil, betapa menakjubkan Allah yang menebarkan tirai rahasia untuk menghijab kekasihnya dari pengetahuan duniawi. Demikianlah bab 10 Suluk Abdul Jalil Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar karya Agus Suyoto Iskilan. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jai Emre. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya supaya di luar sana yang mencari buku, mencari cerita perjalanan ruhani Syekh Siti Jenar karya Agus Suyoto dapat mengetahui semua. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Bab yang ke-11, bab terakhir, masih di buku Suluk Abdul Jalil Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar karya Agus Suyoto Baitul Haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.